Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat cahaya Al-Qud yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan satu amalan zikir atau satu amalan doa yang senantiasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dawamkan ketika beliau selesai mengerjakan sholat sunat tahajud. Yang mana khasiat atau keistimewaan dari zikir ini, selain dosa-dosa yang akan Allah ampuni, Allah pun akan membukakan pintu-pintu kebaikan bagi kita dari segala arah. Dan Allah akan melindungi kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan, baik itu di dunia, di alam kubur, dan di akhirat kelak. Sahabat cahaya Al-Qud yang mulia, perlu kita pahami, untuk meraih sholat tahajud yang sempurna, kita haruslah selalu meluruskan niat dan hati kita semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa meraih ridho, rahmat, dan maghfirah dari Allah, serta kita dapat merasakan keistimewaan dari sholat sunnah tahajud ini. Sholat sunnah tahajud adalah sholat sunnah mu'akkad, yang artinya sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak semata-mata menganjurkan sholat sunnah ini jika tidak ada keistimewaan ataupun keutamaan yang luar biasa yang akan dirasakan oleh orang-orang yang bisa mengistiqomahkan sholat tahajud ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Isra ayat 79, pada sebagian malam sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan di dalam salah satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, sholat apa yang paling utama setelah sholat maktubah atau sholat fardu?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, sholat yang paling utama setelah sholat maktubah atau sholat fardu adalah sholat di tengah malam atau sholat tahajud. Dan puasa yang paling utama setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kepada kita selaku umatnya untuk senantiasa mendawamkan sholat sunnah tahajud ini. Sebagaimana suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Umamah Al-Bahi, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diharuskan kepada kalian melakukan qiyamul lail, karena qiyamul lail ini merupakan kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian, dan qiyamul lail ini merupakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Rabb kalian dan melebur berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Hadis riwayat Bukhari. Untuk bisa menggapai khasiat dari sebuah doa dan zikir, perlu kita pahami, kita haruslah membacanya ataupun mengamalkan zikir atau doa tersebut di waktu-waktu mustajabah. Dan salah satu waktu yang sangat mustajabah adalah yaitu di sepertiga malam, terkhususnya di sepertiga malam yang terakhir. Dan apabila kita mengamalkan zikir ataupun doa ataupun sebuah amalan itu setelah kita selesai mengerjakan sholat sunnah tahajud ini, maka insya Allah ijabahnya Allah kepada doa-doa kita, ijabahnya Allah terhadap zikir-zikir kita akan lebih dekat. Dan barang siapa yang membacakan zikir berikut ini setelah selesai mengerjakan sholat sunnah tahajud,
maka bukan hanya kesalahannya saja yang akan diampuni, Allah pun akan membukakan pintu-pintu kebaikan untuknya dari segala arah. Dan Allah akan melindungi kita dari segala hal yang tidak diinginkan, baik itu di dunia, di alam kubur, dan di akhirat kelak. Sebagaimana suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, barang siapa yang membaca doa ini 1 kali setelah sholat tahajud, niscaya semua kesalahannya, semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah bukakan pintu-pintu surga untuknya, serta Allah bukakan pintu-pintu kebaikan dari segala arah. Dan Allah akan melindungi dia dari segala hal yang tidak diinginkan, baik itu di dunia, di alam kubur, dan di akhirat kelak. Adapun cara pengamalannya, yang pertama, tentulah kita harus memaksimalkan sholat sunnah tahajud ini. Luruskan niat dan hati kita semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kita selesai mengerjakan sholat sunnah tahajud, yang pertama, bacakan dulu istighfar sebanyak yang kita mampu. Astagfirullahaladzim dengan bilangan semampu kita. Kemudian yang kedua, membaca sholawat dan dengan bilangan sesuai kesanggupan kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang ketiga, barulah kita membacakan doa ini, dan dibaca hanya 1 kali saja. Dan lafaz doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa lika'uka haq wa qauluka haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyuna haq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq was sa'atu haq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa alaika anabtu wa bika qasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma ashartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta wala haula wala quwata illa billah. Artinya, ya Allah, Tuhan kami, segala puji bagimu. Engkau penegak langit, bumi, dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagimu. Engkau penguasa langit, bumi, dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagimu. Engkau cahaya langit, bumi, dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagimu. Engkau maha benar, janjimu benar, pertemuan denganmu kelak itu benar, firmanmu benar. Surga itu nyata, neraka pun demikian, para nabi itu benar. Demikian pula Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar, hari kiamat itu benar. Ya Tuhanku, hanya kepadamu aku berserah, hanya kepadamu juga aku beriman, kepadamu aku pasrah, hanya kepadamu aku kembali, karenamu aku rela bertikai, hanya padamu dasar putusanku, karena ampuni dosaku yang telah lalu dan yang terkemudian, dosa yang kusembunyikan dan yang kunyatakan, dan dosa lain yang lebih kau ketahui ketimbang aku. Engkau yang maha terdahulu dan engkau yang maha terkemudian. Tiada Tuhan selain engkau, tiada daya upaya dan kekuatan selain pertolongan Allah. Sahabat cahaya Al-Quds yang dirahmati Allah,
Jika kita ingin mendapatkan khasiat ataupun pengabulan yang cepat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bacakan doa ini di waktu yang mustajabah, yaitu setelah kita selesai melaksanakan sholat tahajud. Dengan urutan, yang pertama, lakukan sholat tahajud dengan sempurna. Kemudian setelah selesai tahajud, kita membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bilangan yang kita kehendaki. Kemudian yang ketiga, membaca sholawat dengan bilangan yang kita kehendaki. Barulah kemudian kita bacakan doa ini 1 kali. Dan yang keempat, barulah kita adukan segala doa kita, segala hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah doa-doa kita, hajat kita, cita-cita kita akan secepatnya Allah kabulkan dengan ditunaikan Allah. Wallahu alam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.